sobat-sobat Yayasan Perki, selamat datang di channel podcast Yayasan Perki. Saya Aulia Putri. Di sini saya menemani Dr. Andika Rizky Lubis, spesialis jantung pembuluh darah. Di sini kita akan melakukan sharing tentang henti jantung di saat olahraga, dokter. Ya, benar sekali. Baik, iya dok. Jadi belakangan ini kan sering ya dok ya, dimana pasien-pasien orang-orang itu melakukan entah itu saat olahraga lari atau bersepeda itu tiba-tiba pingsan dokter. Itu apa sih dok? Kira-kira apakah itu serangan jantung atau kalau di kalangan umum mungkin kayak henti jantung gitu ya dok ya? Apa sih bedanya dok? Ya, terima kasih Dokter Audi. Jadi kita harus membedakan serangan jantung dan henti jantung ya. Jadi kalau henti jantung itu artinya jantung berhenti karena proses kelistrikan jantung yang berhenti. Jadi yang menyebabkan pompa jantung tidak berfungsi dan biasanya di sini nadi sudah tidak teraba lagi dokter. Gitu. Akan tetapi kalau dengan serangan jantung itu per definisi gagalnya sirkulasi pembuluh darah akibat berkurangnya pasokan suplai darah ke jantung yang diakibatkan adanya sumbatan pada pembuluh darah. Namun pada serangan jantung ini nadinya masih teraba dok, jadi jantung masih berdetak dan biasanya kalau serangan jantung ini ada gejala yang mendahului sebelumnya, seperti misalnya pasiennya cepat capek, sakit dada, dan sebagainya. Seperti itu dokter. Oke, ya dok. Kemudian dokter, penyebab dari henti jantung ini kira-kira apa saja ya dok ya? Ya, jadi kalau henti jantung ini sebenarnya penyebabnya bisa kita kelompokkan ya dok menjadi dua. Ada yang karena non-structural heart disease. Kemudian yang kedua adalah karena kerusakan pada struktur jantung ataupun struktural heart disease. Pada yang pertama, non-structural heart disease, ini sering adanya gangguan genetik yang menyebabkan adanya irama jantung yang mengancam dokter. Seperti nanti adanya sindrom Brugada syndrome, adanya long QT syndrome, adanya early repolarization syndrome. Ini yang menyebabkan irama jantung yang mengancam nyawa sehingga jantung akan berdetak berhenti seketika. Sedangkan pada yang structural heart disease ini ada dua dok yang paling sering, yaitu hipertrophic cardiomyopathy, yaitu jantung yang sangat-sangat tebal akibat olahraga yang berlebihan intens sekali. Kemudian yang kedua adalah pada ARVD, arrhythmogenic right ventricular hypertrophy. Ini juga menyebabkan gangguan irama jantung yang mengancam. Oke, wah serem ya dok ya. Iya dokter, makanya kita harus hati-hati sekali. Iya, kalau gitu gimana ya dok cara pencegahannya? Gitu? Apa yang harus kita waspadai? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah henti jantung itu tadi dok? Ya, jadi banyak hal yang kita harus kerjakan sebelum kita berolahraga sebenarnya dok ya. Jadi pertama sekali kalau kata orang-orang tuh listen to your body, dengarkan apa kata hatimu, kata jantungmu seperti apa. Jadi sebaiknya ketika kita berolahraga kita harus memakai panduan detak jantung ataupun heart rate. Jadi ada namanya heart rate maksimal itu 220 kurang usia. Untuk olahraga pemula, kita harus memulai dari intensitas ringan dok, yaitu sebesar 40-59% dari selisih heart rate maksimal tadi targetnya. Jadi seperti itu dok. Kemudian yang kedua, kalau ada riwayat keluarga yang meninggal mendadak, sebaiknya seseorang yang akan memulai olahraga memeriksakan diri ke dokter dok, apakah ada gangguan genetik yang dapat memicu terjadinya irama jantung yang mengancam tadi. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang dengan faktor resiko seperti darah tinggi ataupun penyakit kencing manis, diabetes ataupun hiperkolesterol, dislipidemi, sebaiknya memeriksakan diri dulu dok ke dokter
apakah terdapat masalah jantung yang krusial yang menyebabkan dia harus tidak berolahraga ataupun mungkin olahraganya dibatasi dengan intensitas yang ringan. Mungkin seperti itu, dok. Jadi ini ya dok ya, kita harus rutin cek, dan juga kalau misalnya untuk berolahraga itu kita tidak boleh memaksakan diri gitu ya dok ya. Benar sekali, dokter. Oke. Dokter, kalau gitu kalau misalnya kita bertemu dengan pasien yang orang yang tiba-tiba saat berolahraga itu pingsan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dokter untuk membantu atau menangani orang tersebut? Ya, ini pertanyaan yang penting sekali ya, karena memang banyak sekali kita temukan lagi lari, pingsan, kolek di jalan, dan di sepeda pingsan. Nah, ini harus pertolongan yang tepat, dok. Banyak sekali ya ditepuk-tepuk, disuruh batuk, itu nggak tepat sebenarnya. Jadi bagaimana sikap kita sebaiknya? Pertama kali kita amankan lingkungan dulu, amankan pasiennya, pasien dipinggirkan di trotoar, cari permukaan yang yang keras ya dok ya. Lalu kita juga harus memakai alat pelindung diri, amankan diri kita penolong. Dan kemudian yang kedua adalah kita lakukan cek respon pasien. Pasien kita bangunkan dengan menyapa Pak. Oke. Lalu kita aktifkan sistem emergensi. Kita boleh memanggil ambulan, call 119 ya. Lalu kita langsung memeriksa nadi dokter selama 10 detik dan simultan dengan pernapasan. Kalau untuk masyarakat awam itu boleh tanpa nadi ya. Jadi kalau tidak ada nadinya, kita nyatakan henti jantung, henti napas, maka seketika itu kita langsung melakukan pijat jantung, kompresi sebanyak 30 dibanding 2 kali pernapasan seperti itu. Itu dapat kita ulang-ulang sampai sebanyak 5 siklus hingga pasien dinyatakan tertolong ataupun ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Seperti itu, dok. Wah, keren ya dok ya. Jadi memang pengetahuan tentang henti jantung dan juga bantuan hidup dasar itu sangat penting ya dok ya sebenarnya. Penting sekali, dok. Untuk masyarakat umum juga ya dok ya. Benar, dok. Iya dokter. Oke, itu tadi Sobat Yayasan Perki bahasan tentang henti jantung saat berolahraga. Bagaimana dokter? Ada yang mau disampaikan untuk take home message-nya? Ya, jadi pesan-pesannya ketika berolahraga jangan lupa memperhatikan sinyal-sinyal tubuh kita. Kemudian jika kita menemukan pasien ataupun seseorang yang tiba-tiba tidak sadar ketika berolahraga, lakukanlah pertolongan sesuai dengan bantuan hidup dasar untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan dapat dikirim ke rumah sakit terdekat. Baik, luar biasa sekali bahasan hari ini ya dok ya. Iya, dok. Ya. Terima kasih sudah menonton podcast Yayasan Perki hari ini. Sampai jumpa di podcast Yayasan Perki berikutnya. Tetap pantau terus di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jantung sehat, salam jantung kuat.